Komunikasi dalam keluarga adalah salah satu aspek yang paling penting dalam membangun keharmonisan keluarga. Komunikasi yang efektif membantu keluarga untuk memahami satu sama lain. Dan di sini saya akan mewawancarai salah satu ibu dan anak, yaitu bernama Ibu Helmi dan Muhammad Raihan yang berusia 17 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmiati. Saya adalah ibu dari 4 anak. Salah satunya adalah usia remaja kelas 11 SMK. Topik yang saya bicarakan dengan anak yang pertama karena sudah menikah ya, dengan anak yang ketiga itu seputar kehidupan rumah tangga, tentang bagaimana penataan rumah, bagaimana tentang menu makanan kadang-kadang, bagaimana penanggulangan anak ya, pendidikan. Kemudian dengan anak yang kedua kebetulan belum menikah, itu tentang karir, tentang membangun relationship dengan teman sekerjanya, tentang passion, kadang-kadang tentang bagaimana menjaga kesehatan. Dengan anak yang masih remaja, saya kira seringnya itu tentang karir ya, tentang karir dan studi, bagaimana melanjutkan ya, sharing bagaimana untuk ke depan, seandainya punya hobi hobi yang ingin disalurkan seperti itu. Penting sekali karena terbangunnya ketahanan keluarga itu adalah dengan adanya komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Sering sekali, apalagi dengan anak yang sudah jauh ya domisilinya, itu kami sering menggunakan video call ya, seru sekali. Langsung minta diakhiri karena waktunya tidak tepat dan tidak menghasilkan komunikasi yang baik. Ketidaksepahaman itu ada berbagai hal apabila seandainya berkaitan dengan prinsip keagamaan atau akidah. Itu adalah tidak boleh permisif. Karena apa? Karena akidah itu adalah keyakinan yang memang harus dijadikan utama. Sangat banyak sekali tantangannya. Yang pertama adalah tantangan dengan digital ya. Jadi anak itu lebih cenderung dekat sekali dengan gadgetnya daripada dengan kami, dengan orang tua ataupun dengan saudara-saudara. Jadi hampir sama semua fenomena di masyarakat juga, mereka lebih dekat dengan gadgetnya daripada dengan komunikasi dengan langsung dengan orang tua atau keluarga. Satu itu. Yang kedua, di masa puber, mereka itu lebih dekat dengan teman-temannya dibanding dengan kami keluarga. Dan yang ketiga adalah komunitas. Ya, komunitas. Ya, syukur-syukur komunitas itu yang baik ya. Tapi kalau dilihat itu di zaman sekarang ini hampir komunitas untuk anak remaja ini kebanyakan adalah menjauhkan dengan orang tua. Itu yang tantangan yang terbesar. Saya kira masih belum ya. Keinginan komunikasi itu kan selalu tiap hari itu intens ya. Tapi berhubung banyak sekali kegiatan masing-masing, akhirnya kita itu hampir sebelah pihaknya itu ada yang ingin berkomunikasi sementara sebelah pihak lagi sedang ada kesibukan. Jadi itu barangkali yang tidak diharapkannya. Harapan saya ke depan adalah betul-betul komunikasi ini keseluruhannya itu dari anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu betul-betul nyambung di satu waktu dan satu tempat, membicarakan satu tema tertentu dan merasa happy. Itu harapan saya. Nama saya Muhammad Fadilah, saya berumur 17 tahun.
sulit dijelaskan, Sulit. misterius, Serius. tidak diketahui. Tidak diketahui. Membicarakan tentang pendidikan untuk apa? Untuk kuliah selanjutnya nanti. Dimarahi, diceramahi, ya seperti itulah pokoknya. Ini adalah merasa sulit untuk bicara tentang hal tertentu karena takut dia akan marah atau kecewa. Lalu cara mengatasinya ya sudah, diam saja, dengarin nasihatnya. Terbangunnya komunikasi yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Komunikasi antara ibu dan anak yang efektif itu memang agak sulit untuk dibangun, apalagi perbedaan zaman yang cukup signifikan ya. Orang tua merasa itu adalah nasihat kasih sayang, tapi anak merasa itu adalah kekangan atau amarah. Semoga kita bisa membangun komunikasi yang baik dalam keluarga. Kesimpulannya, komunikasi antara ibu dan anak memerlukan waktu yang tepat, topik yang menarik, karena pada zaman saat ini itu berbeda dengan zaman dahulu. Jadi agar anak tidak merasa bosan atau tidak merasa selalu dinasehati atau dimarahi. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.